yang menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya tentang SMP Negeri 4 Majenang. Hari ini, Senin 26 Desember 2022, SMP Negeri 4 Majenang sedang melaksanakan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Silakan kepada Bapak Arga Firdaus untuk menyampaikan berita di lapangan. Terima kasih Bu Bita di studio. Sekarang bersama saya Arga Firdaus di lokasi pelaksanaan PKKS SMP Negeri 4 Majenang hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Untuk mengetahui kelancaran acaranya, pelaksanaan acaranya, mari kita lihat ke dalam ruangan. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan rasa puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat taufik hidayah serta inayah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada pagi ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah SMP Negeri 4 Majenang tahun 2022. Berikan kami rahmat dan hidayah-Mu agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam rangkaian acara berikutnya yaitu ucapan selamat datang dan selayang pandang yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ibu Hidayat SPD EPD. Disilahkan. Yang terhormat Bapak Haji Karmadi SPD MMPD, yang terhormat juga Bapak Sudisman SPD MM, yang saya hormati Bapak Dantim SPD sebagai Ketua Komite, tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf SMP Negeri 4 Majenang. Tidak lupa juga siswa-siswi SMP Negeri 4 Majenang yang saya banggakan. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa
pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi dalam rangka PKKS SMP Negeri 4 Majenang. Perlu saya ketahui bahwa penilaian kinerja kepala sekolah itu adalah untuk menilai kepala sekolah dan satuan pendidikan. Capaian apa, target apa yang sudah tercapai selama 1 tahun itu. 1 tahun. Jadi sekolah itu akan mengalami kemajuan, ya. 1 tahun itu apa? Target yang dicapai apa? Kemudian dinilai. Kalau dulu memang ada penilaian kinerja 4 tahunan. 4 tahunan biasanya itu berkaitan dengan mutasi kepala sekolah. Juga perlu kami sampaikan, tadi sudah tindakan panjangnya oleh Pak Haji Tarmat bahwa PKKS itu ya tidak sekedar menilai kepala sekolahnya saja. Di sini penilaian kinerja kepala sekolah bukan berarti yang dinilai kepala sekolahnya, secara tidak langsung juga menilai kinerja dari Bapak Ibu guru serta staf tata usaha, termasuk juga bagaimana seorang kepala sekolah menjalin mitra dengan komite. Karena di sini ya bagaimana seorang kepala sekolah itu mampu untuk memberdayakan semua potensi yang ada di sekolah ini untuk memajukan sekolah. Alangkah gagahnya Raja Sampah berlayar sampai Sriwijaya. Kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Bapak adik-adik yang terhormat dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, termasuk Bapak Guru dan Komite. Luasnya 63. 9 kali 7 ya. Itu hasilnya. Pengukur tinggi badan. Ya, Pengukur tinggi badan. ukur tinggi badan. Oh iya. Tempat sampah, Ada. tempat cuci tangan. Peralatan ada 21. 4. Oh, memberikan? Iya, masih. Cuma gini Pak. WC. Yang di sini yang ada WC-nya ada 4. Jadi semuanya total ada 10. Ruang tata usaha.
Yang sampai. Iya, 3 itu 3. Iya, ada matematiknya Pak di sini. Di sini juga. Nggih. Di totosnya. Ini apa nih? Bekasnya apa? Kalau mau ke sana. Ya, ya. Sekarang pengamanan atau Ini kalau P5 sini penjadwalannya gimana? Sabtu. Anu, yang P5 ini kemarin itu jenengan masih masih tema kan ada apa pokoknya. Sip. Ini berkaitan dengan dokumen ya. Kalau silabus itu yang silab, kalau yang KOSP yang APP ya, coba sampling mengembangkan silabus ya, identitas dan sebagainya itu ya kita lihat ya. Coba sampling aku juga sekarang saya lihat saya pengen lagi ini yang sepertilahnya iya kan ada KPM ya ya. Nah sekarang saya tanya wawancara ya, wawancara dengan dulu baru kita dengan prinsip ini ya. Besar ya. Penilaian itu dikatakan akhir itu yang begitu. nomor 1 kapan? Untuk ke depan. Nomor 2-nya Pak. Kemudian itu di masa depan jumlah semua terus nanti kita terbitin. Oh, berarti kan Sertifikatnya ya, satu rekapan bisa untuk itu juga sertifikat bisa mau seperti itu bisa satu mau ijazahnya yang nomor 1 tadi yang nomor 2 ini dengan sertifikatnya nomor 3 Pak ini kan teknik mengecek dulu jangan berani luas 1000 meter persegi ya. Oh 10 lantai ambil satu lantai. Inti materi masalah dan ini tadi ya Oke, banyak sudah fakta prinsip terhindar dari potensi bahaya mengancam nomor 1 dulu. di Mas Ari itu sendiri.
lain untuk masing-masing standar untuk menyampaikan catatan-catatan atau kita sebut refleksi temuan-temuan itu. Nanti Bapak Ibu silakan menyampaikan, diberi waktu 2 menit, tak cukup lah, dalam proses sudah cukup. Ya, diberi Bapak Ibu ya. Silakan refleksi, harus menyangkut paket ya, fakta, file, temuan, terus feeling, perasaannya tadi, ya. Kemudian future atau tindak lanjut atau RTL atau what's next. Ya. Kita mulai urut saja ya, dari standar isi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari standar isi tadi ada 2 catatan. Yang pertama yaitu ada tentang KTP. Jadi untuk penyusunan ini kan ada 4F, fakta, finding, feeling, dan future. Nah, untuk faktanya dari standar isi untuk KTP penyusunannya itu memang masih bervariasi. Jadi karena belum mengetahui format yang betul itu seperti apa. Kemudian yang ditemukan karena masih bermacam-macam dari format KTP-nya. Untuk pilihnya mungkin dari kami Bapak Ibu juga masih merasa bingung dalam penyusunan KTP. Kemudian future untuk rencana selanjutnya yaitu diadakan workshop atau IHT tentang penyusunan dari KTP. Yang kedua yaitu tentang visi dan misi. Nah, untuk visi dan misi faktanya masih menggunakan visi dan misi yang dahulu, kemudian yang ditemukan sama feelingnya karena kita belum revisi ya, revisi visi misinya. Jadi visi misinya agar direvisi dan direview sesuai dengan kurikulum merdeka yang kurikulum saat ini dan sesuai dengan P3 profil belajar Pancasila yang sudah ada beberapa karakter tersebut. Kemudian untuk future rencana tindakannya yaitu sama seperti tadi, diadakan workshop atau rapat besar tentang penyusunan dan review serta revisi dari visi-misi SMP Negeri 4 Panjenengan. Mungkin itu saja dari standar isi, selanjutnya nanti dilanjutkan standar yang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nanti. Yang kedua tadi ya. Oke. Selanjutnya standar proses. Silakan. Di sini menyampaikan catatan yang diberikan untuk standar proses itu sendiri. Ada beberapa catatan yang insya Allah akan kita sampaikan dalam hal ini. Yang pertama itu sama seperti standar isi Bapak tentang KTP, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, itu yang memang standar isi. Nah, kemudian untuk untuk tindak lanjutnya sama, tadi ada usulan dari kami untuk bisa melaksanakan IHB atau workshop dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, temuan yang kedua itu tentang tindak lanjut dari supervisi. Dari supervisi yang bilang supervisi akademik yang sendiri oleh beliau Ibu Kepala SMP 4 Panjenengan. Nah, untuk tindak lanjutnya itu sendiri tadi agar sebisa mungkin bisa menggunakan lisensi studi atau kajian di sekolah paham. menggunakan lisensi studi atau
guru model tadi sudah direkomendasikan dari beberapa guru senior, diantaranya ada Pak Martam dan kemudian Pak Mufid. Terus kemudian yang berikutnya, untuk rencana tindak lanjutnya sama, mungkin bisa menggunakan IHT atau modal workshop. Terus kemudian yang ketiga ada pendalaman dari proses pembelajaran yang memiliki prinsip, fakta, prosedur, bahkan sampai konsepnya, walaupun secara dokumen itu ada, namun lebih dikembangkan lagi agar hasil tercapainya lebih maksimal. Untuk temuan tersebut tadi kita mendapatkan rekomendasi sama untuk mengadakan IHT atau itu yang bisa kami sampaikan dari standar proses. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat standar proses. Lanjut standar penilaian. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standar penilaian alhamdulillah hampir semuanya tercover. Namun di kurikulum Merdeka terkait dengan KKTP dan asesmen ini, asesmen itu hampir itunya persis seperti kurikulum 13, cuman sudah menggunakan lingkup materi, bedanya di situ, sehingga perlu penilaian. Kita perlu sekali mengetahui yang sebenarnya mulai dari asesmen awal sampai dengan terakhir itu digabung biar tahu bagaimana prosesnya. Maka kami menginginkan untuk di ke depan sama dengan yang lainnya diadakan IHT terkait KKTP dan asesmen. Itu mungkin dari proses dari standar penilaian. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang masih berkaitan dengan akademik ini ya, proses isi SKM. Satu lagi penilaian juga ya. SKM. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari standar kelulusan di sini ada 4 catatan yang telah kami terima. Yang pertama yaitu tentang penyusunan program P5. Di sini kami masih mengalami kesulitan dalam penyusunan program P5 karena memang program baru di tahun ajaran yang sekarang ini. Dan untuk feelingnya di sini kita masih banyak yang mengalami kebingungan, Bapak. Kemudian untuk fiturnya kita ingin mengadakan atau melakukan IHT yang kemarin Bapak sampaikan itu untuk IHT dengan Pak Rahmat itu mungkin itu. Untuk yang kedua yaitu masih adanya kekurangan dari minat baca dari siswa karena program literasi di sini yang kemarin literasinya membaca yang sekarang diganti dengan program sekolah berbasis pesantren, bernuansa pesantren. Jadinya ada perubahan di sini. Dan di sini ada catatannya masih kita harus melaksanakan beberapa lomba literasi, baik itu lomba membaca buku yang paling banyak, kemudian atau mungkin lomba-lomba dalam hal literasi yang lainnya. Yang berikutnya yaitu ada penelitian sederhana. Kami belum pernah melakukan penelitian sederhana. Dan untuk meningkatkan itu kita akan mengadakan beberapa penelitian sederhana yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Yang terakhir belum ada pagelaran atau pameran bagi peserta didik. Nah, rencananya nanti kita akan mengadakan setiap tahun minimal 1 atau 2 pagelaran atau pameran yang akan diadakan. Di pameran itu nanti diikut sertakan wali murid untuk melihat karya-karya dari peserta didik. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke standar apa dulu ini yang kanan?
PTK? Oke, PTK? Siap? Siap, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar PTK dan fakta di lapangan, dari PTK masih ada kekurangan, diantaranya belum adanya laporan di SMP Negeri Tanjungan, dan juga guru penggerak yang masih di bawah rata-rata, baru 3 orang dari 26 guru. Yang selanjutnya adalah karya tulis. Jadi Bapak Ibu guru juga karya tulisnya masih bingung. Ini diusahakan ke depannya nanti disampaikan di fitur. Lalu juga untuk guru berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Ya kalau tingkat kecamatan kita sudah berprestasi, cuman belum sampai ke kabupaten, provinsi maupun nasional, insya Allah ke depannya. Amin. Terus juga untuk inovasi pada guru yang masih minim. Jadi saya sampaikan untuk fiturnya. Yang pertama, kedepannya guru diharapkan bisa membuat karya tulis, tentunya sebagai guru otomatis membuat PTK. Lalu membuat inovasi pembelajaran, bisa itu untuk media pembelajaran ataupun inovasi yang lain yang berhubungan langsung dengan pembelajaran. Selanjutnya untuk fitur juga di standar PTK ini kedepannya akan membuat poin-poin yang jadi informasi untuk PKKS kedepannya. Terus juga SK pembagian tugasnya diperlengkap lagi, terutama tadi disampaikan oleh Pak Asesor, itu pada bagian tugas TU dan caraka, di mana harus dibuatkan poin-poin jobdesk ya. Dan juga tadi dilengkapi lagi bukti dukung yang sesuai dengan poin-poin pada standar GTK. Untuk standar GTK mungkin refleksinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembiayaan udah bebas siapa aja boleh, sah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari standar pembiayaan mohon izin untuk menyampaikan temuan dan masukan serta saran dari Bapak Asesor, bahwa rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS itu adalah terdiri dari BOS, rutin, dan SOT. Maka untuk segera dibuat aplikasi supaya nampak bahwa suatu kegiatan dibiayai dari beberapa pos. Kemudian yang kedua untuk SOT itu supaya membuat buku kas umum dan buku pengeluaran kedepannya. Kemudian untuk yang ketiga untuk honor kegiatan dan insentif itu dari SOT. Namun ada catatan dari kami bahwa untuk SOT tahun ini itu sudah dirapatkan, dan untuk 2 atau 3 tahun ke depan bahwa SOT adalah dananya untuk pembiayaan DAK. Jadi ini mungkin untuk berapa tahun yang akan datang baru bisa direalisasikan. Terima kasih. Demikian dari standar pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan dari standar prasarana berdasarkan aspek yang sudah ditinjau oleh Bapak Asesor tadi. Dari beberapa ruangan sudah memenuhi kriteria, cuma ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki, yaitu diantaranya dari ketersediaan kamar mandi, terus lab yang perlu ditata, dan juga perpustakaan. Future-nya tindak lanjutnya ke depan dari
kami diusahakan dalam mempersiapkan ruangannya kan ditata lebih baik lagi, terus yang sarana masih perlu ditingkatkan diadakan tahun depan. Amin. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dari standar pengelolaan ya. Dari fakta yang di lapangan ya, kita masih ada kekurangan ya. Kemudian selanjutnya finding, yaitu penemuan. Nah, penemuannya masih misalnya seperti program. Nah, misalnya program pembelajaran. Nah, itu induk dari RPP dan lain-lainnya. Itu harus ada program pembelajaran gitu. Kemudian program penilaian sama. Program penilaian harus ada, itu temuannya. Kemudian lagi kalau ada ini difotokopi saja, misalnya selembar, misal daftar hadir fotokopi misalnya, jadi tidak jadi satu, jadi tidak mencari sana sini seperti itu. Kemudian lagi tadi itu oh ya, tentang komite ya. Jadi waktu itu kan misalnya Bu Eni tugasnya menerima SOT, tugas tambahan. Jadi ada surat dari komite bahwa Bu Eni diberi tugas tambahan, permohonan untuk tugas tambahan untuk mengurus SOT, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau teman-teman lain itu feelingnya tadi beberapa dari standar kelulusan dan standar isi feelingnya bingung ya. Kalau kami filing itu pemberkasan. Jadi kedepannya pemberkasan sekolah harus lebih rapi lagi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu future. Nah, kedepannya mudah-mudahan selain pemberkasannya harus rapi, itunya juga pengelolaannya juga harus rapi juga, begitu. Jadi misalnya kalau ada rapat ya ikut semua, terus notulen juga ngisi, kemudian daftar hadir dijadiin satu, seperti itu. Mungkin ya untuk SK. Nah, untuk SK, uraian SK harus melekat di SK-nya itu, ya, uraian tugas. Misalnya Pak Watam wakaf kesiswaan, uraiannya apa aja, tugasnya apa saja, seperti itu. Misalnya Pak Gali, ya kan, guru, terus tugasnya apa saja. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, sekarang perasaannya bagaimana setelah ketahuan kekurangan-kekurangannya bagaimana? Ingin melengkapi, Pak. Ingin melengkapi. Masih ada hidup enggak? Enggak ya? Belum ya? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi temuan-temuan itu sudah jadi catatan panjenengan dari kepala sekolah. Nanti ke depan untuk ditindaklanjuti. Jadi saya mohon bahwa kegiatan PKKS ini jangan hanya sebatas seremonial hari ini, tapi betul-betul mengkorek kekurangan-kekurangan itu dilengkapi pada masa yang akan datang. Ya, tadi langsung dari sini ya, pengelolaan dari filingnya, berkasnya rapi, betul. Kemudian satu lagi
apa nih? Finding temuan-temuannya, ya itu harus apa dilengkapi nanti. Saya mau tanya ke sahabat itu untuk keamanan kecilnya itu sudah boleh rasio belum? Masih kurang belum? Ya karena ini sudah tetapi tidak berjubel ya, tidak berjubel ketika mau anak putri berbanding 30 putra banding 40 ya, satu anak ya itu ya. Iya, itu tidak aneh ya, putra putri jauh apa satu tempat? Beda dua lokasi. Dua lokasi ya, dua lokasi yang berbeda ya. Tiga lokasi. Ya. Betul. Ya. Yang penting putra putri itu harus beda lokasi ya. Siswa ya, beda lokasi ya. Siswa ya, jadi jangan dekat ya. Iya, karena tadi untuk itu memorasi itu paten ada standar nasional. Nah itu karena sudah diprogramkan untuk SOP ke sini skala prioritas ya. Skala prioritasnya sudah ke pengerjaan. Nanti itu menyusul kalau akreditasi mesti takokin, rasio jumlah kamar itu ya. Kemudian saya tambah sedikit untuk karya sih sebenarnya Bu Kepala Sekolah sudah banyak karya ya. Bahkan sudah terbit di apa ya di media sosial dan sebagainya. Tapi sudah masuk di dalam PKB dan nanti kita jadi itu silakan untuk Bapak Ibu guru juga mengikuti ya PTK-nya. Guru-guru sini kan luar biasa ini ya, seperti Pak Dewa, Pak Angga, terus Pak luar biasa semua ini, top semua ini ya, Pak Wartan, terus Bu Vita, Pak Kesir, itu luar biasa semua. Bu Vita itu mah asalnya tahu semua ini, standar itu pembiayaan tahu semua itu. Kalau ini ya kuliah lain kalau ya, karena dia tahu itu luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bu Vita. Sebentar lagi mau nikah Pak? Belajar lagi ya? Februari, karena pasal iya, selamat ya. Dan saya nggak usah mengulang satu persatu ya. Tadi ya pengenalan ya, ada cara ya oke. Ya, jadi saya nggak mengulang satu persatu. Ini kenapa saya balik seperti ini agar saya itu tidak secara instruksional ini dari sasaran saya, tetapi kalian banyak siswa lah ya. Ya, Bapak itu kalau siswa kan kalian ya. Yang aktif itu adalah siswanya, bukan gurunya. Gitu kan ya? Latihan presentasi. Dan itu Bapak sekalian, Bapak itu dilibatkan semacam ini, itu ada nilai positifnya. Ada nilai positifnya enggak? Itu akan membekas pada Bapak sekalian. Suatu saat Bapak Ibu jadi pemimpin, dari kepala sekolah, wah aku disini mengalami bertahap. Karir saya sudah bertahap dari guru, wali, urusan-urusan, kemudian dilibatkan dalam penilaian itu nilai plus. Rasa nggak Bapak Ibu? Rasa ya? Sekarang juga nanti akan bermanfaat 2, 3 tahun, 4, 5 tahun ke depan, ya maksud ya, itu akan bermanfaat. Buat penjualan kita ngomong ya. Tapi kalau nggak dilibatkan ini aja misalnya kalau ada ya mungkin sebuah sana. Ya kalau sini nggak ada terlibat semua itu menambah nilai pertanyaan. Jadi pengalamannya tambah apa? Kemudian kalau diwawancara juga pandai presentasi dan sebagainya itu nilai plus itu nilai plus ya. Jadi bukan berarti harus saya dominasi saya sendiri. Wah, satu A sampai Z, wah nanti saya kesel. Dan saya juga strategi, saya nggak akan hafal itu tadi. A sampai Z nggak akan hafal kekurangan Bapak Ibu tadi, ya kan? Tapi setidaknya Bapak Ibu termasuk Ibu Balsah sudah tahu tindak lanjutnya yang tadi saya sampaikan dan Pak Desmond juga sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Tadi saya berinteraksi dengan panjenengan beberapa jam, tentunya ada tutur kata, ya,
tingkah laku yang kurang berkenan sekalian. Ini saya sampai habis suaranya, ya, sampai habis suaranya, ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan nanti saya mohon pamit. Dan mudah-mudahan tetap semangat Mas Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Krisna juga silakan menyampaikan beberapa yang perlu disampaikan. Mungkin dari saya lengkap. Untuk selanjutnya nanti saya mohon pamit karena bahasa Kang Seminar saya harus menyebut di stasiun kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Krisna juga akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja singkat saja untuk Sarmas catatan tadi ini hanya tadi masih ada dua perpustakaan ini, tapi kalau tidak salah bukunya ya juga belum memenuhi standar, terutama tadi mestinya ada 800 sekian, baru ada berita tadi lain. Kemudian juga yang kedua, kalau bisa perpustakaan yang tidak dekat dengan dapur lah. Jadi kalau begitu masuk dapur baunya menyengat, jika saya nggak konsen. Jadi pas lagi masak lagi dari sana, dari perhatian lain. Dan program-programnya mau punya program ya, tadi sudah ngomong dengan petugas perpustakaannya, yang ada reward untuk pengunjung dan peminjam buku yang masih itu untuk perpustakaan. Untuk yang pembiayaan, maksudnya bukan buat aplikasi tiga-tiganya mungkin, karena sudah punya aplikasi masing-masing. Maksud saya ketika panjenengan tadi menginput atau menghitung itu tidak hanya di biaya dari bos saja. Jadi kayaknya beneran yang terfokus pada dana bos. Dana sekolah itu ada dari bos, rutin dan SOT. Tapi fokusnya hanya ke bos saja. Itu meluruskan ya. Kemudian untuk yang PPK sudah cukup guys, sebenarnya lengkap. Cuma karena ini hanya teknik saja, sehingga agak lama. Tapi karena masing-masing stok map itu tidak langsung lengkap, tapi harus nyari sana sini. Padahal bisa di Nah, di sana di studi dokumennya harus melihat ijazahnya nggak ada, harus sama. Nah itu maksudnya. Sehingga ini kedepannya untuk bisa dibuat. Tidak salah loh, hanya apa ya? Kalau kita kerja efektif, efisien, waktu yang gitu. Untuk yang standar pengelolaan pada intinya pelaksanaan ada, tapi programnya belum gitu ya. Intinya begitu. Pelaksanaan uji pemerintahan ada, programnya memang belum bulan. Ekstrakurikuler ada, program pramuka ada, program tilawah ada, tapi program ekstrakurikuler sesuai juga belum. Ada contohnya ibunya orang tapi anak-anaknya mau. Itu kan beberapa hal yang sudah ditata, itu mudah-mudahan sampai sampaikan untuk bisa ke depannya lebih lengkap lagi, dan ini juga bisa menambah wawasan kita. Mungkin itu Bapak Ibu, dan saya maaf kalau tadi kita ngobrol dengan Bapak Ibu banyak kesalahan, ada sana sini. Ini kok penilaiannya saya ini saya mohon maaf yang besar-besarnya, dan terus saya mohon pamit, mudah-mudahan sampai rumah yang sama, dan juga mudah-mudahan
rekan-rekan panglima semuanya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada asesor 1 dan 2 selama dari pagi sampai saat ini sudah membimbing kami, mendampingi sehingga kami bisa ada temuan-temuan yang memang belum bisa kami lengkapi. Nanti kami berusaha untuk melengkapi sehingga ke depan lebih baik lagi Bapak. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang sudah sangat solid untuk kerjasama pada PKKS hari ini. Semoga Bapak Ibu guru diberi keberkahan untuk urusan dalam bertugas pada saat ini. Kemudian tadi yang ketiga, tadi ada saya tangkap itu dari PTK, sebenarnya Bapak Ibu guru di sini sudah banyak yang menulis Bapak, tapi untuk ininya mungkin harus ditunjukkan itu saya tulis, padahal ada beberapa yang Bapak Ibu guru yang menulis karya ilmiah PTK, best practice, kemudian karya ilmiah populer, kemudian membuat buku itu yang agak aktif itu 5 atau 6 yang termasuk saya gitu ya. Terus saya juga menulis, saya Bu Haja, Bu Eti, sama Bu Eni dan siswa itu membuat buku, 1 buku itu untuk karya. Nah itu berarti di Surya itu wujud dari kami berliterasi Bapak. Kami belajar untuk berliterasi sehingga anak-anak juga mampu berliterasi. Tapi kami juga masih belajar Bapak. Kami masih perlu bimbingan dan dukungan dan pendampingan untuk berkarya. Ya itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ada pengelolaan. Ya pengelolaan itu ada program-program Pak, yang program itu dari ada program hidup di kesiswaan, tapi di sana misalnya pramuka itu harus ada program lagi. Ternyata di sana sudah ada hidupnya, kemudian pramuka harusnya ada program, sana baru anaknya gitu ya, hidupnya yang ada ya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, PKKS hari ini. Mungkin lebih baik nanti tidak lanjutnya ada IHT, nanti kami tidak lanjuti Bapak yang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Armadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti saya mohon Bu Haja untuk menuntutnya Bu Haja ya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Selamat sore, saya kembalikan ke Bu Haja. Bapak asesor yang terhormat, Ibu kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, sampaikan kita ke penghujung kegiatan ini. Sebelum kita tutup, saya Edi mohon maaf manakala dalam melakukan kegiatan ini ada salahnya. Marilah kita sambut bersama kegiatan di pagi hingga sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mohon untuk mengambil gambar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, sekarang pelaksanaan PKKS SMP Negeri 4 Panjenengan sudah selesai dilaksanakan. Bersama saya sudah ada Bapak Asesor, Bapak Haji Tarmadi, SPD MMPD, dan Pak Sudisman, SPD MM. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, mohon dapat menyampaikan
bagaimana terjadinya, apakah terjadi secara lancar atau seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih. Berkaitan dengan hari ini visitasi PKKS di SMP 4 Negeri Magelang, SMP Negeri 4 Magelang. Ini adalah memang merupakan agenda rutin tahunan, di mana ini merupakan amanat daripada Permendikbud, sehingga kepala sekolah dalam periode 1 tahun itu harus diadakan penilaian kinerja kepala sekolah untuk mengetahui target-target apa, capaian-capaian apa selama 1 tahun itu telah dicapai. Alhamdulillah pada pagi hari siang itu menjelang sore pelaksanaan PKKS dari awal, dari standar isi, proses, SKL sampai penilaian alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, tidak ada suatu harapan, dan tentunya sekolah itu tidak sempurna, mesti ada beberapa catatan-catatan, temuan-temuan itu agar nanti ditindaklanjuti oleh pihak sekolah untuk di masa-masa yang akan datang untuk dilengkapi. Saya kira demikian dari saya. Untuk Pak Sutisman, mohon masukan dan saran mungkin terkait pelaksanaan PKKS di waktu yang akan datang ataupun setelah pelaksanaan PKKS ini. Ya, terima kasih. Tadi kami berdua sudah melaksanakan studi dokumen, observasi maupun wawancara dengan para guru, juga termasuk ibu kepala sekolah. Yang pada dasarnya bahwa PKKS ini dengan tujuan yang menilai kinerja kepala sekolah, sekaligus juga bagaimana kepala sekolah itu mampu untuk memberdayakan peserta di sekolahnya. Sehingga harapannya dengan beberapa masukan-masukan kami untuk bisa ditindaklanjuti ke depannya, sehingga ke depannya temuan-temuan yang sekarang ada masih ada kekurangan bisa disempurnakan untuk yang akan datang. Pada intinya PKKS ini mempunyai tujuan yaitu perbaikan dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMP Baik, terima kasih Pak Haji Talmadi SPD MNPD dan Pak Sutisman SPD MM. Pemirsa, demikian pelaksanaan PKKS SMP Negeri 4 Majenang pada tahun 2022. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang sama mungkin tahun yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya pada seluruh pemirsa di rumah, dan bersama saya Arga Firdaus, saya balikan lagi ke Ibu Vita di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arga Firdaus yang sudah menyampaikan berita di lapangan. Sampai jumpa di Spend Forma News berikutnya. Saya Vita Permatasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.